kemudahan membuat atau cara mudah ya gitu. Berarti apa? Berarti saya harus meyakinkan teman-teman semua bahwa memang mudah gitu ya. Memang mudah untuk membuat laporan ini. Dan yang kedua, kalau mudah pasti kan tidak sekedar kalimat-kalimat ya. Saya akan tampilkan format-formatnya yang sudah dilakukan ya. Jadi mulai bagaimana membuat rencana, kemudian realisasinya seperti apa, analisis seperti apa, itu semua dimudahkan ya, dimudahkan dengan menggunakan aplikasi yang sederhana yang kita bisa pakai yaitu aplikasi Excel. Nah, laporan ini tentu bagi yang pemula beda dengan sistem manajemen K3 ya. Ini judulnya keselamatan konstruksi. Untuk siapa? Ini pentingnya apa? Ini membantu kontraktor, jadi kontraktor-kontraktor, kemudian membantu juga konsultan pengawas, karena ini sudah dalam penerapan ya, penerapan di lapangan. Kemudian juga membantu pengguna jasa atau PPK. Jadi pengguna jasa itu juga diwajibkan untuk melaporkan ke atasannya. Jadi saya buat ini untuk membantu tiga, tiga unsur ini ya. Nah, saya juga perkenalan tadi, ini CV saya secara singkat ya. Tadi Mas Arief sudah beritahu bahwa saya punya sertifikat juga banyak, kemudian saya juga pengalaman di terapan sebagai kontraktor, sebagai konsultan, sebagai orang yang mempengaruhi pekerja untuk berubah ya, itu seperti itu. Nah, kalau Anda sudah lihat satu tayangan ini, silahkan email saya ada di sini, nomor HP saya ada di sini. Jangan segan-segan untuk kontak dan berdiskusi, ya, berdiskusi. Nah, saya lanjutkan. Tentu membuat kinerja ini pasti indikatornya apa? Nah, indikatornya di sini yang saya sampaikan adalah dua indikator yang penting, ya. Yang penting sekali indikatornya yang dua-duanya bisa gabung jadi satu adalah indikator yang dipakai leading, indikator leading dan indikator lagging. Nah, ini uraiannya ya, uraiannya itu ya indikator kalau secara kalimat itu alat ukur atau parameter. Nah, kemudian nanti ada leading lagging itu apa? Parameternya sudah dibuatkan nilai ya. Nilai tertentu atau bagian tertentu sudah ada menjadi satu kesatuan dari suatu sistem. Ini ada nanti ya. Kriterianya banyak ya, banyak kriteria. Tolok ukurnya dibagi-bagi lagi. Mudah sekali nanti melihatnya. Ini sebagai dasar. Kemudian karena ini bergerak di keselamatan konstruksi, maka kita menggunakan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Di dalamnya ada apa? Ada yang namanya teknik keamanan, mutu segala macam ini, keselamatan dan kesehatan kerja, berarti K3 kan? Kemudian ada perlindungan sosial dan tata lingkungan setempat. Tata lingkungan setempat. Nanti kita juga bicara bagaimana menilai lingkungan hidup ya. Nah, indikatornya kan dua tadi ya. Pertama indikator leading. Indikator leading itu parameter kegiatan atau upaya-upaya yang ditetapkan dalam mencapai target sistem manajemen keselamatan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kinerja keselamatan dan mengurangi angka kecelakaan, kerugian, dampak, dan pencemaran. Jadi ini kuncinya adalah pencegahan. Nah, dan itu ada di indikator-indikator leading. Nah, berbeda atau kontroversinya dengan lagging. Kalau lagging itu indikator yang mengukur jumlah dampak yang telah terjadi. Jadi kalau memang kita gagal untuk menihilkan kecelakaan, ya, gagal untuk mencegah kecelakaan, atau kecelakaannya terjadi satu kali misalnya, atau dua kali,
itu dinilai berapa gitu ya, dinilai. Yang dinilai banyak ya, bukan hanya kecelakaannya saja, banyak. Ada, saya siapkan 6 parameter. Nah, kemudian yang perlu saya sajikan, tampilkan adalah sasaran dan hasil. Jadi nanti dijelaskan juga bagaimana membuat sasaran, bagaimana untuk mencatat hasilnya. Nah, itu. Jadi intinya satu slide ini bisa menjelaskan bahwa slide-slide berikutnya akan seperti apa. Nah, kan kita sering sekarang ya mendengar, wah, sasaran leadingnya angkanya 85. Wah, sasarannya pasti baik. Ini di awal-awal proyek kita udah ngomong. Nah, kemudian kenyataannya seperti di bawah ini. Jadi dua ya. Ini realisasinya seperti ini. Realisasinya 95 berarti lebih baik. Lebih baik. Nah, sasaran laggingnya nihil, ya, nihil pencemaran, nihil kecelakaan, nihil alat rusak dan seterusnya juga baik. Kenyataannya ada kecelakaan, ada alatnya rusak, ada proyeknya berhenti, berarti lebih buruk. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu ataupun dunia industri menyajikannya itu nggak bisa jadi satu, terpisah. Jadi nilai laggingnya sendiri berapa, nilai leadingnya berapa. Pertanyaannya apa bisa digabung nggak? Sesuai dengan perintah SMKK, Permen PU nomor 10 2021. Perintahnya itu digabung. Nah, gitu. Nah, ini ya. Berikutnya ini kalau kita lihat sekarang. Jadi kalau kita lihat lembar indikator kunci kinerjanya SMKK yang ada di Permen PU, itu diberikan ya. Lembar indikator. Wah, ini di lampiran I kalau nggak Kak. Leading indikatornya 50%. Ini rinciannya. Kemudian lagging indikatornya ada parameternya. Nah, parameternya lihat di sini ada 5 ya. Severity rate double ini. Di sini juga bicara penyakit akibat kerja ini double. Jadi ini kurang bagus ya. Kemudian di sini double lagi, di sini ada penyakit akibat kerja. Wah, gak karu-karuan lagi ya. Terus ada pencemaran lingkungan, ada gangguan keamanan. Nah, ini tidak related dengan risiko yang kita buat. Tapi oke lah, nggak masalah. Ini sudah dibagi 50% juga, ya 50%. Sehingga totalnya ketemu 100%. Nah, pedomannya itu mengatakan bahwa dibuat oleh siapa? Dibuat oleh kontraktor, diperiksa oleh pengawas, konsultan pengawas, kemudian disetujui untuk jadi laporan oleh pengguna jasa. Seperti ini formatnya. Tapi ini kan contoh ya. Jadi contoh itu ya bisa lebih bagus, bisa lebih jelas kan. Tapi ini nanti kita perjelas. Nah, berikutnya, kalau kita lihat lagi kinerja ini ya, memahami ini lampiran 1 halaman 356 itu dikatakan bahwa pengguna jasa, ini PPK, pimpinan tertingginya pengguna jasa ya, wajib membuat laporan kinerja. Isinya nanti ini daftar proyek, kemudian penyedia jasanya siapa, nomor kontraknya siapa, waktu pelaksanaan periode, ditanya juga berapa indikator leadingnya, berapa indikator kegagalan atau laggingnya, lah kinerjanya berapa. Ini disebut sampai sekarang ini pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Nah, banyak yang kesulitan. Nah, terus kapan dibuatnya? Ini rutin tiap bulan terus menerus. Ya, terus sampai selesai. Karena ini nanti jadi laporan akhir ya. Dan ini beda dengan audit. Kalau audit itu satu periode satu kali. Misalnya dalam setahun ya satu kali cukup. Kalau proyeknya 6 bulan ya satu kali dilakukan kalau audit. Kalau proyeknya 2 tahun dilakukan ya 2 kali. Kalau ini enggak, ini rutin. Ini rutinnya. Nah, dari sisi ini saya mencoba membuat formatnya itu dirapikan. Ini saya buat supaya rapi. Ya, rekapitulasinya. Dan ini tidak perlu dikerjakan karena otomatis merekap sendiri. Ya, merekap sendiri.
Ini gambaran awalnya seperti ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi kalau dari ini akan menjadi contoh rekap ini, ya. Oke, kita kembali dulu. Isinya seperti apa? Kembali lagi ke standar keselamatan konstruksi kan. Nah, kalau keselamatan konstruksi itu bicaranya pertama adalah keselamatan keteknikan. Di dalamnya karena ini tidak terkait dengan perencanaan dan perancangan, maka adanya mulai dari sini. Nah, ini. Di situ ada mutu, ini berarti harus dinilai ya. Kemudian mutu pelaksanaan, jadi pekerjaan hasil pelaksanaan dan proses ya. Kemudian mutu bahannya bagaimana? Kemudian mutu dari alat. Nah, ini bicara keselamatan keteknikan. Kalau yang ketiga yang biasa kita lakukan ada di nomor yang warna biru ini, ya, warna biru. K3, udah kita biasa ngomong nih K3 ya. Tapi jangan lupa bahwa bicara juga pengamanan lingkungan kerja ini ada, ini PAM. Nah, ini yang harus juga masuk dalam penilaian. Nah, yang berikutnya warna kuning, bagaimana penilaian terhadap keselamatan publik, aset, akses. Nah, itu juga ada pertanyaannya memang harus dibuat juga. Yang terakhir agak banyak ini adalah keselamatan lingkungan. Jadi ada empat kolom ini ya. Semua ini saya tuangkan ke dalam satu laporan. Ya. Nah, yang belum ada di Permen PU saya tambahkan gitu. Saya lengkapi lagi. Nah, keterkaitan dengan indikator ini pasti saya kaitkan dengan apa? Dengan risiko, tingkat risiko. Nanti kita bicara dengan tingkat risikonya. Nah, ini sebagai gambaran kita. Kalau kita mau menentukan indikator leading itu, pasti kata-kata kalimatnya atau kata-katanya ini, indikator ini. Apakah Anda melakukan pengendalian bahaya? Apakah Anda mematuhi prosedur? Apakah fungsi alat? Dukungan biaya dan sarananya ada, bagaimana memelihara kesehatan, TBM ya, siaga darurat dan seterusnya, inspeksi. Ini kalau Anda janji dilakukan sekian puluh kali latihan seperti apapun ya di sini, sekian puluh kali dilakukan, maka itulah sasaran yang harus Anda penuhi. Karena ini bicaranya indikator leading, mengukur semua upaya pencegahan. Bagaimana dengan kalimat lagging? Kalimat lagging umumnya ya nggak ada demo, berarti bagus kan proyeknya. Tidak ada pencemaran, bagus. Plus, 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 plus Anda lakukan. Tapi kalau lagging, semakin tidak ada kejadian kecelakaan, ada kerugian, berarti minusnya mendekati angka nol. Kalau ini menjauh angka nol. Itu bahasanya. Nah, sekarang permasalahannya kalau digabung seperti perintah dari Permen PUPR. Kalau terpisah udah umum ya. Katakan bahwa nilainya misalnya 85. Ya, kalau di sini kecelakaan cuma maksimal 3 ya. Oh, kan 3. Nggak mungkin kan 85 ditambah 3. Nggak mungkin. Nah, kalau hasilnya nol gimana? Masa 85 tambah nol kan nggak juga. Nah, berarti ini harus mencapai nilai 100-nya itu lagi digabung. Permasalahannya kalau digabung. Begitu digabung kita perlu yang namanya konversi, tabel konversi ya. Kira-kira seperti itu pendekatannya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya, inti dari bagaimana menghasilkan kinerjanya. Kita lihat ada dua tadi ya, bagaimana membuat leading, bagaimana membuat lagging. Nah, sekarang kita lihat ini semua kaitannya sama risiko. Di Permen PUPR itu ada risiko. Tingkat risiko ini menjadi pedoman ya, ada skalanya. Pertama, risiko yang kaitannya dengan kekerapan 1 sampai 5. Nah, 1 ini jarang terjadi kalau hampir pasti terjadi. Nanti saya kombinasikan antara kekerapan, saya kombinasikan dengan tingkat keparahan. Ini saya kombinasikan menjadi satu angka. Nah, seperti severity rate ya,
Kita lihat nanti frekuensi rate itu saya gabungkan. Nah, permasalahannya di Permen PUPR kita hanya membahas tentang keselamatan terhadap pekerja, keselamatan peralatan, keselamatan material, dan keselamatan lingkungan dan fasilitas publik. Ya, jadi empat. Yang belum muncul itu adalah skala untuk mutu, belum muncul. Padahal mutu ini kan menjadi standar juga. Kemudian pengamanan. Nah, ini belum ada. Nah, saya coba untuk melengkapinya. Ini levelnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bentuknya, kalau bentuknya seperti ini kita akan kesulitan. Untuk meramunya akan kesulitan sehingga saya membuatnya nanti ke dalam bentuk kolom-kolom yang memudahkan. Nah, ini yang baru ya. Ukuran baru yang untuk mutu ini belum ada nih saya buatkan. Kemudian pengamanan juga. Jadi semakin tidak ada pencurian, tidak ada unjuk rasa, ya tidak ada apa ya misalnya pelecehan misalnya di dalam itu ada nilainya. Nah, ini kan ini terapa kekerapannya dapat, keparahannya juga dapat sehingga warna hijau, kuning, merahnya masih mengikuti apa yang ada di Permen PUPR. Nah, ini sudah mulai rapi nih. Jadi saya coba merapikan bagaimana terhadap orang, peralatan dan material. Kalau di orang kita tidak bicara, tidak dibagi antara kecelakaan sama sakit. Ini saya bagi. Ini celaka, ini sakit. Ya, itu dibagi menjadi levelnya juga 5. Sehingga kalau terjadi sesuatu yang fatality, di sini kata ayah paling lebih dari satu orang meninggal dunia, ini 5. Terus sakit juga begitu, lebih dari satu orang meninggal dunia atau penurunan, itu pasti ada nilai penaltinya. Jadi saya bahasakan itu ke nilai penalti. Nah, ini sebagai gambarannya. Jadi kalau terjadi sudah ada nilai penaltinya. Tinggal nanti dikalikan dengan frekuensinya. Nah, ini saya tidak detail ya, tidak detail tapi mudah-mudahan membantu terhadap orang, terhadap peralatan. Ini saya bentuknya saya rubah dari slide sebelumnya menjadi yang mudah dibaca. Nah, ini penempatannya juga sudah sesuai dengan tingkat keparahannya, sehingga saya mudah untuk membuatnya ini menjadi kalau mau dibuat leggingnya udah mudah, ini ya sudah mudah. Nah, kemudian juga tentang material, nilai leggingnya menjadi mudah di sini. Di sini kan ada materialnya. Ada kalimat di sini tidak mengakibatkan kerusakan material, loh berarti kan bukan risiko, tapi masuk ke dalam mapping sehingga nol di sini ya. Ini ada bahasan. Ada dua nanti yang kita ketemu seperti ini. Mestinya ya kalau sudah bicara tingkat keparahan satu bukan tidak mengakibatkan kerusakan, pasti ada kerusakan. Hanya levelnya ya. Ini penyempurnaan ke depannya untuk permen ya. Nah, tiga lagi yang terkait sama lingkungan, karena agak rumit lingkungan ini, saya coba menguraikannya. Lingkungan itu terdiri dari warna hitam, warna biru, warna hijau, warna agak abu-abu ini, warna ungu, dan warna merah. Karena ini ternyata lingkungan dan publik itu dijadikan satu, satu tempat sendiri ya. Sehingga harus saya uraikan supaya mudah untuk menghitung penaltinya atau laggingnya. Mutu ini baru ya, mutu saya buatkan, kemudian pengamanan juga saya buatkan sehingga nilai negatifnya akan ketahuan. Nah, seperti ini. Kalau nilai negatifnya sudah ketahuan, maka nanti kita bisa masuk ke bagaimana menerapkan perhitungannya. Nah, ini periode laporannya ya, sudah tersedia ini periode laporannya. Kita langsung setting aja akan keluar sendiri. Rincian leading indikatornya ini sudah globalnya sudah tepat. Nanti rinciannya ada di lampirannya ini ada perhitungannya secara Excel juga ada. Rincian ini 5 ya, 5 bisa diganti atau bisa bertambah tergantung maunya kemana ya. Nah, maunya. Kemudian nomor 4 itu bobot. Nah, ini penting. Bobot ini juga harus disepakati ya.
apa ini 10%. Sementara saya ngikut dulu yang ada Permen PU 10% semua. Kemudian nanti kita juga lihat bagaimana membuat sasaran dan mencatat realisasinya. Nah, nanti secara otomatis saya menggunakan ini menjadi kinerja gabungan. Predikatnya juga saya buatkan, termasuk grafik ini tambahan, dan tabel konversinya juga saya buatkan. Ini nomor 10. Ya, ini nomor 10. Nah, pedomannya saya sudah buatkan, ini nanti tinggal kesepakatan aja di lapangan. Kalau di Permen PU nggak ada, ya nggak ada. Nah, langkah pertama kita adalah menetapkan bobot. Jadi, bobot, kemudian ini inti dari leading ini mau seperti apa, mau bobotnya seperti apa. Ini sudah mulai detail ya, sudah mulai detail. Kemudian predikatnya seperti apa dan tanda tangan. Nah, ini penting tanda tangannya ini sepakat dulu. Di PCM juga boleh, di PCM tanda tangan atau dikoreksi nggak masalah ya. Nah, ini pedomannya sudah ada nilai seimbang itu di Permen PU. Kalau di total ya 100 gitu ya. Sasaran 100. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Di sini sasaran itu pasti berdasarkan data industri atau pengalaman yang tentukan lebih baik ya. Nah, saya teruskan lagi, lihat itu langkah pertama. Langkah kedua, tentu kita butuh tabel konversi lagging yang menyatakan kalau semakin tidak ada komplain atau celaka, itu pasti nilainya menjadi maksimal. Berarti nilainya 5 ya. Semakin banyak angka kecelakaannya ya semakin turun. Itu kebutuhan atau pentingnya tabel konversi. Jadi saya sudah membuat konversinya supaya bisa dijumlah lagging maupun leadingnya. Nah, saya teruskan lagi, saya tidak terlalu detail di sini ya. Ini ada keterangan-keterangannya, contohnya seperti apa yang sudah ada. Nah, sekarang kita lihat langkah berikutnya adalah ketiga, bagaimana kalau kita membuat leading indikatornya. Nah, ini leading indikatornya. Bagaimana membuat sasaran, pendekatannya seperti apa, buktinya seperti apa, bagaimana realisasinya. Kita lihat sekarang. Nah, bentuknya sudah mulai detail ya. Kinerja leading, kita fokus aja ke leading dulu. Kalau ini kan lagging ya. Nah, kita nggak ke sini dulu, kita lihat ke leadingnya saja nih, leading. Kita butuh kolom bobot, kolom sasaran, kolom nilai sementara. Nah, bobot ini kan sudah disepakati ya, di halaman depan tadi sudah disepakati. Sekarang kita tinggal lihat bagaimana membuat sasaran, bagaimana mencatat realisasi. Nah, formatnya ini sudah masih mengikuti Permen PUPR ya, masih masih mengikuti. Nah, kemudian ini kan nanti kelihatan nilainya sama predikatnya ya. Nilainya keluar sendiri kalau kita sudah ngisi lampirannya otomatis ini. Nanti Anda lihat di sini ada perbedaan sasaran sama realisasi kan di sini ya. Anda lihat sekarang. Nah, ini saya ambil satu leading indikator yang ada kaitannya. Saya ambil contoh sekarang ya. Ada pertanyaan tentang yang bobotnya 10 itu penerapan kepemimpinan. Rinciannya apa? Rinciannya itu pertanyaan. Nah, ini pertanyaan sudah saya siapkan. Pertanyaan yang nanti jawabnya seperti apa ada di slide berikutnya. Kemudian pertanyaan lagi tentang bagaimana item tentang penerapan elemen kebijakan keselamatan di lapangan. Nah, ini penerapan. Ada pertanyaan yang nanti harus dijawab, kemudian sasarannya jadi berapa. Nanti kira-kira sasarannya ya yang jumlah terakhir ini. Ya. Nah, ini. Jadi ini runtutan detailnya dalam bentuk sheet-sheet itu akan seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengisinya. Anda tinggal, ini saya ambil contoh, kalau komitmen itu detailnya adalah seperti ini, detailnya, kita tinggal lihat pertanyaan yang ada sampai 7. 7 ini adalah sasaran. Karena harus melengkapi semuanya baru maksimal. Nah, Anda tinggal ngisi. Terpenuhi atau tidak warna hijau. Nah, ini warna hijau terpenuhi, terpenuhi. Yang belum terpenuhi adalah kunjungan misalnya dari kantor pusat belum terpenuhi. Ini otomatis nih ada nomor-nomor buktinya. Ya, A ada, T
tidak ada nomor buktinya, itu lampirannya. Terus ada keterangannya, nah, ini baik atau harus diperbaiki, berarti kurang baik. Audit juga saya ambil nih ya, contoh yang pertanyaan terakhir itu audit, sasarannya karena pertanyaannya 4, maka sasarannya adalah 4. Realisasinya karena dipenuhi semua, penuh. Ini leading indikator itu sudah saya siapkan jumlah pertanyaannya itu adalah 166. Ini alat kontrolnya. Ini untuk perusahaan sedang dan besar. Nanti kalau perusahaan kecil atau kontraktor kecil, jumlahnya ini berkurang 50%. Ya, sekitar 50%. Ya. Nah, ini kalau dilihat di sini tinggal 100 pertanyaannya. Untuk yang kontraktor kecil, ngisi aja ya caranya ngisi. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau ini kita isi, warna hijau merah ini otomatis ngisi. Itu maka akan pindah langsung ke sheet yang depannya. Loh, otomatis kan? Maka kelihatannya di sini komitmennya maksimalnya nilai 7 sasarannya, realisasinya cuma 6. Nah, audit sasarannya nilainya 4, realisasinya 4. Nah, ini ada pembobotan. Nah, ini pembobotannya juga ada. Nah, lanjut sekarang. Penampilannya ya seperti ini. Semua kalau kita bicara leading, maka harus upayanya kan sudah harus terpenuhi semua, ya. Harus 50 atau 50%. Realisasinya kalau 50 syukur, kalau kurang-kurang ya seperti ini. Saya belum bahas tentang lagging ya, ini baru leading aja dulu. Nah, leading membuatnya jadi mudah ya. Dengan mengisi sheet-sheet sheet-sheetnya nanti otomatis hasilnya keluar. Nah, sekarang saya masuk ke lagging. Nah, ini lagging menarik kan? Bagaimana membuat sasaran lagging, pendekatannya seperti apa, kemudian perhitungannya seperti apa, realisasinya seperti apa. Saya tunjukin ke slide berikutnya. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Lihat ya, sekarang saya fokus ke lagging. Nih, lagging. Memang tadi saya bawa kriteria mutu dan pengamanan tidak ada ya di Permen PUPR sehingga saya harus buatkan. Kemudian saya harus koreksi juga yang item-item yang kurang pas gitu. Nah, ini pengalaman saya bahwa saya menggabungkan antara severity dan frequency rate sehingga kita mudah mengisinya di lapangan. Oke. Nah, kinerja untuk orang. Tadi kita awalnya kan sudah membuat nilai lagging. Nah, keluar kan ini nilai laggingnya. Nilai lagging ini saya bentuk menjadi seperti di sini. Nah, bentuknya sudah beda ya, formatnya. Kalimatnya satu, dua, tiga, empat, lima dalam bentuk atas ke bawah. Sehingga dampaknya itu langsung bisa keluar dalam angka minus, 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 minus. Itu kita bicara penyakit maupun kita bicara kecelakaan. Udah kita isi, ini baru bicara dampaknya. Nah ini saya pindahkan aja angka yang nilai lagging di sini, saya pindahkan dalam bentuk seperti ini. Nah, berikutnya sekarang bagaimana kita membuat sasaran. Nah, kayak sasaran itu tentu berdasarkan data industri. Nah, data industri ini agak susah di Indonesia. Kita pakai data pengalaman dari internal perusahaan. Internal perusahaan kalau memang pernah terjadi, isi saja. Pengalaman kita 4 kali terjadi, di sini 2 kali terjadi. Ini akan pengalihan jadi ini kali ini. Ketemunya minusnya 4. Demikian juga karena pernah terjadi 2 kejadian ya, maka ketemu -6. Demikian seterusnya. Terus bagaimana dengan eh, target? Nah, sasaran ditetapkan targetnya. Pasti membuatnya akan lebih bagus kan? Kalau memang ada yang sakit tapi tidak kehilangan hari kerja yang dulunya sebelum-sebelumnya 4 ya kita bikin kan maksimal 2 seperti yang BUMN itu pokoknya maksimal 2 boleh sakit tapi nggak boleh lebih dari 2 kali 24 jam sehingga minusnya 2 di sini. Kemudian kita kecelakaan juga begitu.
Wah enggak ini misalnya insiden satu pekerja dirawat medis, nggak boleh terjadi. Tapi kalau dibantu P3K misalnya, oh nggak mungkin nol, nggak mungkin ini pengalaman ragu-ragu karena risikonya besar. Ya udah tulis dua, berarti minusnya dua di sini. Demikian seterusnya. Ini nanti keluar angka sendiri yang lewat tabel konversi. Ketemulah sasarannya adalah poinnya 4,8 yang asalnya itu dari minus 4. Nah, setelah itu penyajian realisasinya, nah ini tetap ya, realisasinya tinggal kita lihat berapa kali kenyataannya. Cuma satu kali. Nah, sasarannya dua kali, tapi ternyata cuma satu kali sampai dengan bulan lalu bulan ini. Berarti nilai minusnya kan turun ya minus satu lebih bagus dari minus dua ini. Ini lebih bagus pasti. Nah kalau itu lebih bagus pasti keterangannya di sini baik keluar otomatis. Yang target-target ini ya ada kalimatnya ini awasi awasi karena nol semua ini ya nol nol semua. Ini ya sasarannya dua kejadiannya. Tapi bagus. Ternyata nggak terjadi kecelakaan. Baik kan? Nah, ini otomatis berarti rencananya yang 4,8 sekarang realisasinya 4,95 atau minus 4 menjadi minus satu. Demikian seterusnya ya. Ini bicara tentang orang. Baru bicara. Nah, bagaimana dengan bicara mutu? Nah, ini mutu. Kita sudah dapatkan nih mutu. Nah, minusnya kan sudah ada di sini yang tadi di tabel risiko mutu ya. Ini memang nggak ada ya di Permen PUPR nggak ada ya kalau mutu ya. Nah, saya rubah lagi bentuknya. Nah, ini kalau nah keluar lagi kan 4,7 asalnya dari mana? Ya dari pengalaman diperbaiki menjadi sasaran. Ini berarti sasarannya. Kemudian realisasinya seperti apa? Ya tinggal nggak kejadian. Masih ada kejadian di mana nih? Mutu, ada penyimpangan izin kerja yang mengakibatkan pekerjaan dihentikan. Dihentikan oleh siapa? Dihentikan oleh pengawas misalnya. Ternyata kejadian. Rencananya nol, masih kejadian. Minus 3. Catatannya apa? Nih, yang di sini ada komplain karena tidak melaporkan hasil tes material. Minus 3 atau kejadiannya satu. Ternyata realisasinya kan nol. Berarti baik kan? Nah, ini baik. Di sini bahaya karena apa? Targetnya nol, ternyata realisasinya minus 3. Hati-hati. Walaupun yang lainnya bagus, ini bagus ya kan? Bagus ini baik. Karena di sini minus 6 masih naik 4,85. Berdasarkan apa? Berdasarkan tabel konversi. Kalau kita lihat nilai minusnya, minus 6 menjadi minus 3 secara total untuk mutu. Nah, demikian seterusnya kita lihat sekarang lingkungan. Nah, lingkungan ini kan tadi saya bilang agak banyak karena kita bicara gangguan terhadap udara, air, tanah, suara, terhadap lingkungan kerja, terhadap masyarakat kan gitu ya. Kemudian terhadap eh, kalau ini sebagian ya, ya tidak ada yang ini ada keluhan itu pasti nilainya kan minusnya tambah banyak. Ini mentok nih. Ini tidak ada gangguan ini agak keliru bahasanya, makanya nilainya nol. Mestinya kalau sudah masuk risiko ini satu. Demikian juga kerusakan terhadap lingkungan. Nih, lingkungan kerja, flora fauna, taman nasional. Beda tingkat risikonya. Kerusakan akses jalan. Nah, kalau kita di kontraktor kan akses jalan rusak sebagian, tapi ini rusak semua. Ini nilai minusnya. Ini agak-agak banyak sedikit. Yang berhubungan sama masyarakat itu sebagian aset masyarakat, rumahnya ambruk misalnya atau retak ya. Tapi kalau ini keseluruhan, nah ini sebagian nilainya minusnya 4 atau 5. Terus ada lagi akses jalannya masyarakat. Kita sering proyek jalan tol atau bendungan menggunakan akses jalan masyarakat.
rusak semua, beda lagi nilainya. Terus bikin macet, ternyata lingkungannya itu macet 30 menit, 1 jam, 2 jam, lebih dari 2 jam, minusnya beda di sini. Ini ada semua di Permen PU ini, cuma saya coba membahasakannya lebih sederhana. Tampilannya seperti ini. Nih, agak berubah sedikit, saya tampilkan ya ke bawah seperti ini. Sasarannya juga sama dengan format sebelumnya, tinggal kita catat dengan target minusnya 10 kalau kita buat di sini, maka konversinya 4,5, realisasinya sama. Metodenya sama, realisasinya tinggal kesimpulannya ada yang awasi, ada yang baik ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bicara lingkungan yang agak banyak. Material, karena material ini sudah ada di Permen PUPR, saya tinggal memberikan nilai penaltinya berapa atau apa laggingnya berapa. Masalahnya memang terjadi risiko, tapi kalimatnya di sini apa? Tidak mengakibatkan kerusakan material. Nah, ini yang mestinya harus disesuaikan, tidak nol. Nah, ini yang saya nggak berani utak-utik dulu ya, tapi saya sudah punya rencana. Dan ini nilai-nilai minusnya. Kita tuangkan juga di dalam bentuk format yang berbeda untuk memudahkan Excel-nya dalam membuat sasaran maupun membuat realisasi. Nah, di sisi sini sasarannya tidak ada kejadian sama sekali nih. Nggak boleh nih kalau kita bicara material. Berarti material utama itu betul-betul tidak boleh terjadi minus-minus-minus yang seperti di sini ya. Ini kan ada minusnya apa? Rusak, perlu mendatangkan material baru, membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Ini pasti proyeknya di pedalaman, proyeknya jauh dari pabrik, proyeknya dan seterusnya, atau import, atau unik sekali materialnya harus bikin baru. Maka nilainya kan -5. Tapi dalam perencanaan ini kan dibuat nol semua. Maka target konversinya itu 5. Kenyataannya masih ada kejadian, misalnya ini ya, materialnya rusak, mendatangkannya itu tapi tidak, proyeknya nggak berhenti, tapi sudah berisiko was-was ini karena lebih dari 1 minggu. Kejadian ternyata kan gitu. Jadi minusnya 3, otomatis realisasinya nggak bisa jadi 5, cukup dengan 4,85 kalau dikonversi ya. Tapi kalau minusnya tinggal ini menjadi -3. Sehingga nanti tampilannya otomatis di rekapnya berubah juga. Nah, sekarang peralatan. Ini ada ya peralatan di indikator ada. Yang dinilai adalah peralatan yang utama maupun peralatan yang lain. Jadi ini proyek yang dominan peralatannya. Dibikinin, ini nilai minusnya atau laggingnya. Kalau sudah masuk 45 ini peralatan utama semua. Lebih dari satu, ya. Ini lebih dari satu, ini satu. Kemudian proyek berhenti 1 minggu, lebih dari 1 minggu, jadi -5. Ini saya tuangkan lagi dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Ketahuan, jadi ketahuan kalau rencananya 4,55 dengan -9, ternyata realisasinya ada yang bagus, ada yang tidak. Nah, ini rencana -42 kejadian, realisasinya cuma satu kejadian. Jadi minusnya 2, masih lebih baik. Ya, tapi yang lain, walaupun ini baik, ini kan -1, di sini nol. Sudah baik, tapi hati-hati yang targetnya memang nol, harus diawasi. Jadi gini, masih lebih baik karena ke 4,9. Sekarang kita lihat pengamanan, ini yang baru ya. Saya buatkan pengamanan itu pertama kaitannya dengan demo, pencurian, pelecehan, perkelahian, ya. Nah, keamanan itu bisa nggak untuk mengatasi ini tidak lebih dari 30 menit atau lebih dari 1 jam. Nah, ini ada nilainya juga. Kemudian kalau komplain eksternal. Nah, komplain eksternal ada tahapannya penanganan oleh keamanan. Saya tidak bicara kerugian dalam nilai rupiah ya, pencuriannya tidak, tapi penanganannya yang cepat oleh keamanan. Yang ketiga, ini karena baru ada kecelakaan di
keamanan kan tetap berfungsi ya. Penanganan keamanan kecelakaan ini, areanya, kemudian supaya tidak panik di lapangan. Maka ini ada nilainya juga saya buatkan sehingga nilai negatifnya ada, nilai laggingnya muncul juga. Nah, dengan demikian tampilannya sama seperti kinerja yang lain ya. Di sini targetnya 5 tidak kejadian sama sekali, realisasinya juga sama. Nah, berarti bagus kan? Nah, dari hasil ini kalau kita tuangkan di sasaran keamanan terpenuhi semua. Ada pengamanan, ada mutu penerapan, ada mutu bahan, ada mutu peralatan, ada K3, ada keselamatan publik, ada lingkungan. Semua masuk di dalam apa parameter yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dengan demikian, secara otomatis ini hasil-hasil yang ada di sini, sasaran, realisasi, bobot, pengisiannya, rekapitulasinya, ini otomatis termasuk predikatnya, otomatis keluar. Nah, inilah yang membuat penjelasan saya akan lebih mudah. Nah, setelah ini jadi dibuat oleh kontraktor, diperiksa tanda tangan, selanjutnya PPK itu harus membuat modelnya kayak begini. Nih, yang mau dilaporkan ke menteri, lapor ke atasan langsung. Ini ada daftar proyeknya ya, saya ambil proyek yang ini, ketemu angkanya. Otomatis ini bisa dibuat. Wah, ini tinggal dilaporkan. Ini tugasnya PPK karena proyeknya kan banyak ya. Sudah dibuatkan juga. Nah, yang terakhir itu kan sudah jadi semua, dimudahkan, sudah dalam bentuk format Excel, dan kita kalau mau mendalami ya silahkan kita bikin lagi Zoom ya. Sudah saya siapkan ini formulir-formulirnya. Tinggal latihan mengisi jadi ya, gitu. Nah, untuk proyek yang lebih kecil, nah ini yang risiko keselamatannya kecil, saya sudah siapin ini paketnya. Jadi jangan khawatir untuk yang paket kecil bagaimana. Kalau yang besar ini kan paket risiko sedang kan gitu ya. Sedang, risiko besar. Yang tadi saya jelaskan. Risiko kecil ada. Paketnya sudah jadi. Demikian Mas Arif dan teman-teman. Eh, Anda boleh cek di level nasional maupun di level internasional. Selalu penyajiannya leading dominan bisa dihitung, tapi begitu lagging macet. Satu macet. Kedua, indikator laggingnya itu spesifik. Nah, ini spesifik untuk konstruksi, ya kan? Kalau mau dituangkan ke bisnis lainnya bisa, pedomannya bisa. Nah, yang ketiga, saya coba untuk menggabungkannya menjadi satu. Itu juga susah cari, silakan searching. Searching nasional, searching Google, searching apapun. Mau pakai AI, coba cek, ada nggak? Nah, ini kemungkinan besar 99% belum ada dan tidak ada. Nah, ini makanya saya tawarkan pada teman-teman, ayo kita belajar bareng-bareng. Demikian Mas Ari. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Domi untuk Ya, materinya dan Bapak Ibu semuanya luar biasa ya. Ini sudah ada yang bertanya apakah ini harus berbayar gitu ya Pak. Nah, ini menariknya nanti kalau misalkan nextnya Bapak Ibu semuanya untuk pembuatan laporan tadi kita akan jadwalkan kembali untuk teknisnya seperti apa gitu ya Pak ya, Pak Domi ya. ya, Oke, betul, jadi betul, betul. eh, ibaratnya ini adalah untuk openingnya dulu, nanti untuk kita belajar lebih dalam, Bapak Ibu nanti kami adakan kembali untuk bagaimana teknis untuk melakukan pengerjaannya tadi seperti itu ya Bapak Ibu Iya, semuanya. betul. Oke, Betul. baik.
Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, Bapak Ibu semua terkait materi kita yang sudah disampaikan oleh Pak Domi hari ini, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan dulu pertanyaannya di kolom Q&A, ya. Nanti sama-sama kita akan bahas pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, sambil untuk kita em, menunggu Bapak Ibu semuanya menuliskan pertanyaannya, ada beberapa informasi terlebih dahulu terkait dengan absensi, terutama ya Bapak Ibu. Untuk absensi nanti kita akan berikan setelah ini dan pastikan Bapak Ibu semuanya bisa dicek nih di aplikasi Mika-nya apakah sudah berstatus platinum atau masih silver. Kalau masih silver silakan bisa di-upgrade dulu menjadi platinum. Kalau sudah platinum, maka Bapak Ibu nanti tinggal mengisi absensi saja maka nanti Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan sertifikatnya. Kemudian pertanyaannya, kalau misalkan saya baru upgrade platinumnya di bulan depan nih, apakah sertifikat yang sebelumnya bisa terbit? Jawabannya bisa. Jadi nanti Bapak Ibu, kalaupun baru upgrade-nya bulan depan, maka sertifikat sebelumnya bisa terbit dengan catatan Bapak Ibu bisa menghubungi kami ataupun menghubungi saya. Nanti saya akan bantu untuk terbitkan sertifikat Bapak Ibu yang belum terbit ya, karena dulu statusnya masih silver. Dan absensi nanti akan saya berikan setelah ini ya Bapak Ibu, setelah pemaparan saya ini nanti akan saya kirimkan di kolom chat Zoom. Kemudian untuk rekaman webinar kolega juga akan kita tayangkan, akan kita upload di channel YouTube-nya Kaci Deni. Pastikan Bapak Ibu semuanya nanti bisa subscribe dan juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video yang diupload dari Kaci Deni. Dan tidak hanya terkait dengan webinar saja yang diupload di sini juga banyak diupload terkait dengan video-video K3 lainnya ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memiliki SKP dan lisensi Kemenaker RI seperti ahli K3 listrik, ahli K3 umum, ahli media K3 konstruksi, ahli K3 muda linker, serta ahli K3 kebakaran, Media Tama bisa bantu untuk proses perpanjangannya. Ya, di sini ada harga early bird di 1,5 juta dan harga promonya di 2 juta. Bedanya apa? Bedanya kalau Bapak Ibu semuanya bayar duluan sebelum sertifikat diproses, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan harga yang lebih murah ya, yaitu di 1,5 juta. Tapi kalau Bapak Ibu ingin bayaran nanti deh setelah lisensi atau SKP-nya selesai, itu bisa, tapi harganya di 2 juta rupiah Bapak Ibu ya. Nah, jadi silakan bisa manfaatkan kesempatan ini dan bagi Bapak Ibu yang memiliki SKP dan lisensi, pastikan tidak expire ya. Kalau sudah expire lebih dari 1 tahun, maka nanti perlu ikut refreshment lagi. Harganya lumayan, bisa 2 kali lipat dari harga perpanjangan biasa. Ataupun juga Bapak Ibu yang memiliki lisensi saja seperti Damkar, level teknisi supervisor, nah, ataupun CEO, Media Tama juga bisa bantu untuk perpanjangan ya. Dan harganya lebih murah lagi untuk yang level teknisi ini, khusus lisensi saja di harga 1,1 juta saja Bapak Ibu ya. Baik, nanti bisa dicek Bapak Ibu semuanya lisensi dan SKP-nya. Kalaupun sudah mendekati expire, silahkan bisa hubungi kami untuk bisa perpanjangan. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin terjun ke dunia K3 bisa mengikuti sertifikasi ahli K3 umum Kemenaker RI dan ini dilakukan secara online ya selama 12 hari dan minimal pendidikannya adalah D3. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya ingin ambil yang sertifikasi kompetensi BNSP, Media Tama juga ada dan ini ada harga subsidi nih Bapak Ibu ya, harganya cukup 950.000 saja dari harga 2,5 juta, jadi cukup terjangkau dan pembelajarannya nanti secara mandiri melalui video yang sudah kami siapkan dan tentunya video tersebut sudah kami sesuaikan dengan unit kompetensi yang akan diujikan nanti seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu kenal tim Media Tama masih bisa mendapatkan diskon lagi 100.000 jadi hanya 850.000 saja. Sangat terjangkau ya Bapak Ibu semuanya dan ini minimal pendidikannya D3 Bapak Ibu. Kalau tahun lalu masih bisa SMA, kalau sekarang naik menjadi D3 ya untuk yang level ahli K3 ini. Kalau Bapak Ibu yang pendidikannya SMK atau SMA gimana? Bisa ambil yang petugas K3 atau operator K3. Bedanya apa? Bedanya kalau petugas K3, Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman minimal 2 tahun. Tapi kalau yang belum memiliki pengalaman kerja sama sekali di bidang K3, maka ambilnya yang operator K3. Dan keduanya juga kita lakukan secara online training dan ini sama harganya ada harga subsidi seperti itu ya Bapak Ibu.
Lalu kalau kita sudah punya sertifikat ahli K3 umum Kemenaker RI, Bapak Ibu bisa lanjut lagi untuk upgrade kompetensinya menjadi auditor SMK 3 Kemenaker RI. Nah, ini kita lakukan juga secara online dan Bapak Ibu akan belajar di Media Tama ya tanggal 21 April nanti kalau untuk ikut kelas berikutnya. Kemudian ahli K3 Muda Lingkungan Kerja kami juga ada. Di sini kita lakukan secara blended training Bapak Ibu. Nanti akan mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda atau HIMU dari BNSP plus SKP ahli K3 Lingkungan Kerja dan lisensinya dari Kemenak RRI ya Bapak Ibu. Dan ini dilakukan secara blended nanti di tanggal 16 April. Lalu kalau Bapak Ibu yang bekerja di sektor kelistrikan bisa ikut teknisi K3 listrik dan ini minimal pendidikannya SMK, kejuruan teknik ya. Bapak Ibu bisa ikuti ini secara blended training. Tapi kalau pendidikannya adalah D3, Bapak Ibu bisa ambil yang ahli K3 listrik dan ini kita laksanakan secara offline ya kalau untuk yang ahli K3 listrik. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya bekerja di sektor konstruksi bisa ambil ahli muda K3 konstruksi. Kita laksanakan secara online training dan pendidikannya adalah minimal SMA. Sudah bisa ikut serta di pelatihan ahli muda K3 konstruksi. Kemudian bagi bapak-bapak nih yang mengawasi perancah bisa ikut supervisor perancah. Dan kalau misalkan yang memasang dan membongkar perancah bisa ikut yang teknisi K3 perancah. Keduanya kita lakukan secara blended training. Artinya nanti ada praktek langsung bagaimana cara memasang dan membongkar perancah itu sendiri Bapak Ibu. Lalu kalau kita di perusahaan masuk ke dalam tim tanggap darurat bisa ambil sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D dan ini kita lakukan secara online training, blended training, artinya materinya online dan praktiknya offline atau tatap muka ya Bapak Ibu semuanya. Pendidikannya minimal ini SMP sudah bisa mengikuti sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D. Ataupun juga petugas P3K Bapak Ibu semuanya minimal pendidikan SMA sudah bisa ikut petugas P3K dan kita laksanakan secara offline training. Nanti Bapak Ibu akan belajar juga gimana caranya praktik membidai gitu ya. Kemudian RJP yang benar ya. Nah, nanti akan dipraktekkan pada saat Bapak Ibu mengikuti kelas petugas P3K. Lalu kalau kita bekerja di ketinggian ya, nah ini tidak hanya buat bapak-bapak saja, ternyata ada juga beberapa persen itu pesertanya ibu-ibu ya atau perempuan. Nah, menariknya seperti yang di flyer ya ada perempuan. Nah, ini juga bisa nih buat bapak ibu yang bekerja di sektor ketinggian dan masih menggunakan platform perancah bisa ambil TKBT tingkat 2. Tapi kalau yang sudah bergelantungan di atas tali ya itu ambilnya sertifikasi TKPK tingkat 1. Keduanya kita lakukan secara blended training dan nanti Bapak Ibu akan praktek juga bagaimana caranya untuk bekerja di ketinggian dengan baik dan juga aman. Lalu untuk forklift kita ada blended training Bapak Ibu semuanya dan ini kita laksanakan nanti di bulan April tanggal 24. Bagi Bapak Ibu yang di perusahaannya memiliki forklift, pastikan forkliftnya ada CEO-nya. Dan juga bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin eh, forklift atau CEO-nya sudah expire, nah bisa juga nanti bisa diperpanjang juga ya. Jangan sampai operatornya tidak memiliki CEO ataupun juga CEO-nya palsu. Kebanyakan nih ada yang palsu gitu ya. Oke, nah Mediatama bisa bantu dan ini blended training artinya nanti prakteknya di Mediatama kami sudah siapkan forkliftnya dengan transmisi automatic ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang bekerja di sektor rumah sakit, kita ada K3 Rumah Sakit, Kemenak RRI, dan ada juga paramedis K3 Muda BNSP. Keduanya kita lakukan secara online training ya Bapak Ibu. Kemudian ada teknisi K3 Ruang Terbatas juga, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan praktek di pekerjaan ruang terbatas yang sudah kami siapkan ya. Untuk prakteknya nanti lokasinya di Alam Sutra Tangerang, di tempat praktik kami di LPK. Oke, kemudian lanjut lagi untuk operasi K3 Migas BNSP dan pengawas K3 BNSP kita lakukan secara online training. Bedanya apa? Bedanya kalau operasi atau operator ini kita pendidikannya SMA atau SMK. Tapi kalau Bapak Ibu pendidikannya adalah
eh, D3, Bapak Ibu bisa langsung ambil saja ke yang level pengawas K3, Migas BNSP ya. Keduanya kita lakukan secara online training. Kemudian kita juga ada nih investigasi insiden bagi Bapak Ibu semuanya yang sekarang menjadi HSE. Nah, Bapak Ibu juga penting untuk memiliki pengetahuan ya menjadi seorang investigasi insiden ya, investigator. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi investigator yang baik dan juga eh, bisa menemukan sesuatu insiden sampai ke akar-akarnya gitu ya. Nah, bisa mengikuti pelatihan investigasi insiden yang akan kita laksanakan di bulan April ya, Bapak Ibu semuanya. Dan ini secara online Zoom. Ini adalah TK yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu memilih Mediatama sebagai partner sertifikasi Bapak Ibu semuanya. Kalau online nanti akan kita kirimkan langsung ya melalui ekspedisi ataupun juga Bapak Ibu yang offline nanti kita akan langsung berikan pada saat pelatihan offline. Seperti itu. Dan ATK-nya akan disesuaikan dengan pelatihan yang Bapak Ibu ambil ya. Kemudian ini adalah platform digital kami yaitu Midlea atau Mediatama Learning Academy. Fungsinya apa? Fungsinya kalau Bapak Ibu ingin belajar K3 secara fleksibel ya, tidak hanya melalui webinar, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi websitenya yaitu midlea.co.id. Di sini akan ada ratusan video terkait K3. Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat tentunya. Kalau Bapak Ibu mengikuti webinar kolega kan harus menunggu 1 minggu ya, setiap hari Sabtu. Tapi kalau di Midlea Bapak Ibu bisa tonton setiap hari gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal kunjungi saja midlea.co.id selain mendapatkan video materinya, mendapatkan sertifikat juga dan mendapatkan materi yang nanti bisa dibaca lagi seperti itu. Kemudian Bapak Ibu wajib daftar dulu ya akunnya karena untuk akun di Bitlea ini tidak terintegrasi dengan aplikasi Mika sehingga Bapak Ibu bisa daftar lagi ya akunnya. Dan kalaupun Bapak Ibu semuanya ketinggalan video webinar kolega juga kami siapkan di e-course-nya Midlea ini ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya mencari pekerjaan ya sedang mencari pekerjaan saat ini bisa kunjungi website mediatama.co.id ada menu karir di dalamnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung pilih saja lowongan kerja yang Bapak Ibu inginkan ya. Nanti tinggal masukkan saja CV-nya seperti itu. Kemudian kita juga fasilitasi untuk pembuatan CV secara online melalui aplikasi Mika. Di menu beranda ada menu buat CV online ya Bapak Ibu. Nanti bisa diklik aja buat CV online lalu tinggal diisi biodatanya langsung deh di-download. Jadi cukup mudah Bapak Ibu bisa buat banyak sesuai dengan desain yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian jika ada yang ingin informasi lebih lanjut ya, silakan bisa hubungi tim kami di WhatsApp ya, di Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka dan juga Mbak Amanda. Pastikan Bapak Ibu semua juga sudah memfollow akun sosial media kami di Instagram @mediatama, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni dan follow akun TikTok-nya Kak Cideni. Kemudian jika ada yang ingin kerjasama sebagai sponsor, nah Bapak Ibu silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar ataupun bagi Bapak Ibu yang saat ini menjadi seorang instruktur ya atau sering mengisi webinar gitu ya. Nah, silakan yang ingin bergabung untuk bisa mengisi webinar di kolega bisa hubungi saya. Nah, ini adalah nomor saya Bapak Ibu. Nanti bisa langsung ajukan diri saja untuk menjadi pembicara dan nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait tanggal dan judulnya seperti itu ya. Oke, nah ini sudah makin banyak yang bertanya, Pak Domi. Sambil Iya. kita jawab satu persatu, saya akan berikan dulu absensi kepada Bapak Ibu yang masih standby hari ini. Oke, absensinya sudah saya berikan ya Bapak Ibu di kolom chat. Silakan bisa diisi terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, Pak Domi, pertanyaan pertama nih dari Bapak Nathanael Simanulang. Bagaimana jika Iya. kontraktor tidak membuat dan melaporkan lagging dan leading ini, Pak? Apakah ada Oke. sanksi dari pihak eksternal atau dari pihak user? Itu yang pertama. Mm, Kemudian, mm. apakah lagging dan leading ini sudah termasuk di RKK dan RMPK? Silakan, Pak Domi. Ya, baik. Jadi ini ketentuan dari Permen PUPR 10 tahun 2021. User ini wajib membuat laporan seluruh proyek yang ditangani dia kepada siapa? Kepada menteri, kepada gubernur, ya, kepada atasan langsung, kan gitu.
Pimpronya lah gitu ya. Nah, kalau dia tidak dapat laporan, ya nggak bisa lapor dia, kan gitu ya. Pasti dia nanyanya itu ke konsultan pengawas. Konsultan pengawas ditanya, konsultan pengawas nanyanya ke kontraktor. Nah, kalau kontraktornya nggak buat, berarti tiga-tiganya tidak memenuhi peraturan Menteri PUPR, kan gitu. Ya, sanksi bisa sanksi administratif. Nah, gitu ya. Jadi, bukan kontraktor aja ini, sampai PPK pun tanggung jawab. Karena dia harus lapor ke gubernur, menteri, maupun atasan langsung. Nah, itu sanksinya pasti administratif ya. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kinerja ini? Waktu ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor dua ya. Waktu kita membuat rencana keselamatan konstruksi, di dalamnya ada juga RMPK mutu, di dalamnya kalau ada lalu lintas ya, kemudian ada pengelolaan lingkungan. Itu kan semua ada rencana tindakan pencegahan kan dilakukan. Nah, dalam pelaksanaannya, jika dilakukan kan ada bukti kerja. Semua bukti kerja itu ditata rapi, ditata rapi nih ya, ditata rapi dalam bentuk jumlah pertanyaan dan bukti-bukti yang kemudian bernilai. Nilai itulah yang masuk di dalam leading. Semua upaya Anda melakukan perbaikan ataupun pelaksanaan membuktikan Anda lakukan rencana itu dalam pelaksanaan ada buktinya, nilai leading Anda akan maksimal. Nah, lagging sendiri, nah ada nggak itu penyimpangan? Penyimpangan terhadap ada kecelakaan, kemudian ada mutunya ya kalau mutu ternyata Anda bolak-balik uji materialnya ngelanggar misalnya izin kerjanya dimarahin langsung nyelonong kerja terus tanpa izin itu berarti ada hukumannya kan gitu alatnya nggak memenuhi persyaratan atau bikin kemacetan atau berhenti berhenti proyeknya berhenti ya ini kan ada sanksinya bukan upayanya ini karyanya kan gitu. Terus masalah di lapangan masyarakatnya komplain misalnya tidak ditangani, berarti kan ada kejadian ini. Nah, nilainya minus di situ. Nah, nilai minus-minus ini kejadian klaim-klaim itu masuk di dalam leading indikator. Lagging salah saya. Lagging indikator. Kalau leadingnya kan tadi sudah ada ya awalnya. Nah, maka ini adalah gabungan keduanya. Nah, sekaligus ini menjawab ya bahwa nanti ada pertanyaan berikutnya tentang bagaimana menggabungkannya kan. Nah, jadi sekali lagi leading indikatornya itu adalah pelaksanaan dari RKK, RKK, RMPK segala macam. Laggingnya adalah kenyataannya ada komplain, ada kerugian, ada kecelakaan, ada kegagalan lingkungan kerja atau tidak. Itulah dinilai masuk ke lagging indikator. Itu menjawab pertanyaan pertama, Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Natael Simanullah untuk pertanyaannya dan jawabannya. Oke, lanjut lagi dari Pak Ahmad Julianto nih, Pak Domi. Oke, saya mau tanyakan sertifikat. Oke, ini terkait dengan sertifikat ahli muda ketiga konstruksi nih, Pak. Apakah bisa jadi penunjang di kedua sertifikat ini? Ini maksudnya sertifikat apa nih ya, Pak? Nah, gini, maksudnya Nah, silakan begini. Pak Domi. Kalau Anda mampu membuat, Anda bisa meyakinkan kontraktor, Anda bisa meyakinkan konsultan pengawas misalnya, Anda bisa meyakinkan Pimpro. Pak, saya bikinin, Pak. Saya bantu. Ya, laku dong. Anda di-hire sebagai konsultan, ya. Ya, Anda akan di-hire ini kalau Anda mampu membuatnya dalam bentuk Excel, kemudian presentasi. Saya bantu, Pak. Anda bisa di-hire kontraktor, bisa di-hire konsultan pengawas ya. Ya udah kamu gabung sama saya di pengawas, nanti kamu awasi kontraktornya atau ngajarin. Bisa juga Anda di-hire sama Pimpro. Bisa. Gitu. Karena ini kan peraturan keselamatan konstruksi. Gitu, Mas, mendukung langsung ini terapan di lapangan.
Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ahmad Julianto. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung juga boleh ya. Silakan bisa klik raise hand. Kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung nih. Oke, ini sudah ada Pak Ramadan Yusuf Afif. Silakan Pak Ramadan Yusuf Afif bisa di unmute terlebih dahulu untuk mic-nya Pak. Mana Pak Ramadan Yusuf Afif? Atau atas nama Julianus. Bapak Julianus? Siapa yang duluan? Pak Yulianus atau Pak Ramadan? Oke, silakan Pak Yulianus. Halo Pak, suaranya belum masuk. Oke, kita skip dulu ya. Suaranya belum masuk. Lanjut dari Pak Purbo Nugroho. Oke, ini skip. Oh, ini yang bawahnya. Nilai-nilai pada tabel konversi, apakah sudah ada ketentuannya di Permen PU atau ditentukan sendiri dengan metode pendekatan? Pak Domi, silakan Pak. Baik, jadi peraturan Menteri PU sendiri tidak lengkap, ya, tidak detail, masih banyak pertanyaan-pertanyaan, duplikasi-duplikasi, ya kan? Paling itu permukaan saja, tidak bisa menjawab, makanya sampai sekarang pun mau ngelihat pasal itu ragu-ragu karena memang belum ada pedomannya, penerapannya. Yang baru digencarkan itu kan biaya SMKK yang bermasalah juga kan. Nah, ini sebetulnya ujung dari kinerja satu proyek ya inilah sekarang kinerja itu yang tiap bulan diperbaiki. Jadi terus terang saja yang namanya eh, konversi, ya konversi ini belum ada sehingga saya berani membuat berdasarkan pengalaman saya di proyek swasta, kontraktor swasta ada yang sudah berani membuat konversi dan saya sudah mencoba ini bertahun-tahun membuat konversi. Bisa berubah, bisa. Ya, kesepakatan kalau konversi itu. Ya, jadi konversi adalah kesepakatan. Kalau mau dipakai silahkan. Itu Mas, Mas Purbo. Mas Oke, Purbo pingin baik. dapat materi ya terserah. Itu PDF-nya tinggal Oke, baik. Seperti itu ya Pak Purbo. Dan kalau untuk materi ini sudah bisa di-download ya Bapak Ibu semuanya di sudah bisa diakses ya lanjut Mas untuk di Arif. ya. Kalau untuk materi sudah bisa diakses di aplikasi Mika, tapi kalau untuk di-download itu tidak bisa karena hanya bisa diakses saja, bisa dibaca-baca saja seperti itu ya. Baik, ini Pak Yulianus Araisan lagi. Silakan Pak Yulianus bisa diaktifkan mic-nya. Selamat siang Pak Yulianus. Sudah bisa berbicara Pak? Suaranya belum masuk Pak Yulianus. Oke, sambil menunggu kita lanjut lagi ya. Dari kolom chat ada dari kolom Q&A ada Pak Angga. Bagaimana sikap kita sebagai manajemen konstruksi atau konsultan dalam menghadapi pihak kontraktor dalam RKK? Apakah kami berhak meminta RKK? Oke, silakan Pak Domi. Ya jelas. Jadi sebagai konsultan pengawas kan tugasnya membuat RKK diri sendiri, kan gitu kan? Dirinya sendiri itu kan punya RKK. Bagaimana Anda mengamankan diri Anda menjalankan keselamatan konstruksi untuk diri Anda. Yang kedua, Anda mengawasi apa yang dilakukan oleh kontraktor. Lah, mengawasi itu kan berarti ada alatnya. Yang diawasi apa? Hak meminta RKK secara lengkap itu memang harus diberikan sama kontraktor. Kalau enggak yang diawasi kan mencocokkan antara rencana sama pelaksanaan. Ya itu. Umumnya memang kadang-kadang waktu PCM itu duluan mana. Jadi PCM pertemuan perdana itu kadang-kadang kontraktornya sendiri belum lengkap Pak. Wah, konsultan pengawas juga belum ada, bisa begitu. Dalam perjalanan jangan jangan segan-segan untuk minta. Kalau nggak minta ke situ, minta ke PPK-nya. Pasti PPK-nya udah dilapori. Nah, pakai dasar itu Pak PPK, RKK-nya kontraktor saya pakai sebagai pedoman ya, kan gitu. Kalau kurang-kurang ya, ya dirembuk gitu. Tapi itu hak Anda.
Itu Mas, ya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Angga untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya lagi silakan bisa klik raise hand ya ataupun juga bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, ini Pak Yulianus sepertinya ada kendala ya. Pak Yulianus em, sudah bisa di-unmute Pak atau bisa tuliskan saja pertanyaannya di kolom Q&A nih Pak. Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya langsung silakan bisa klik raise hand atau bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Pak Yulianus, ya sudah bisa Iya, di-unmute, bisa silakan Pak Julianus. disampaikan Pak pertanyaannya. Belum terdengar Kendala ya? suara ya, kendala suara Iya, kayaknya. iya suara ya. Oke, Pak Yulianus bisa dituliskan di kolom Q&A dulu ya Pak, atau kolom chat boleh pertanyaannya. Bapak Ibu semuanya ada yang bertanya lagi untuk materi kita hari ini ya, dan nanti insya Allah ke depannya nanti kita akan buatkan jadwal khusus lagi buat Bapak Ibu semuanya yang ingin uh, memperdalam lagi ya terkait dengan materi ini, terutama terkait dengan pembuatan laporannya tadi ya yang di Excelnya seperti itu. Nanti kita akan informasikan lagi jadwalnya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sepertinya Bapak Ibu semuanya udah siap untuk ikut kelas selanjutnya nih Pak Domi nih. Silakan atur dengan Mas Arif. Oke, Iya. baik. Ini latihan latihan ini sudah dilakukan 6 kali ya, 6 kali kira-kira itu yang ikut latihan di konsultan pengawas. Iya, bareng sama kontraktor, bareng sama BPK. Jadi saya sudah ngajar di 6, tapi langsung terjun ke proyek. Jadi di proyek kita duduk bareng 3 unsur itu latihan selama setengah hari ya, setengah hari latihan ngisi. Ya udah sekarang mereka umumnya udah jalan sih, udah Oh, jalan. Jangan mereka aja yang pinter, yang lain juga harus pinter kan gitu. nah, setuju Pak. Nah, ini Pak Julianus sudah Julianus sudah menuliskan pertanyaannya nih Pak di kolom Q&A. RKK untuk RKK MK, apakah item pekerjaannya sama dengan kontraktor Pak? kerjaannya sama dengan kontraktor, pasti berbeda, pasti berbeda. Saya kasih contoh aja ya, contohnya sekarang gini. Yang namanya MK itu katakanlah perorangan kan ya, perorangan. Dia mau meriksa di lapangan misalnya. Dia meriksa naik-naik misalnya, naik-naik tangga, peranca di atas itu. Dia butuh alat kan, butuh alat untuk naik. Salah satunya APD kan gitu. Nah, sekarang APD-nya itu mau lengkap seperti apa kan gitu. Apakah tali keselamatannya itu perlu peredam misalnya, perlu yang canggih? Kan dia nggak bekerja, dia hanya mengawasi. Naik, diem, ngawasi, selesai. Berarti dia tidak perlu pakai peredam misalnya. Peredam kalau jatuh itu molor gitu loh, mentul-mentul. Tapi beda kan dengan punyanya kontraktor. Pekerja naik ke atas, dia bekerja di situ, dicantolin, kemungkinan jatuhnya lebih besar. Berarti dia pakai alat peredam di ketinggian 7 meter katanya. Nah, di situ sudah beda. Apa yang dibutuhkan? Rencana keselamatan konstruksi untuk MK beda. Itu contoh sederhana saja. Nah, kemudian bagaimana saya sebagai MK mengawasi, contohnya ya, mengawasi kinerja atau leading laggingnya kontraktor. Cara mengawasinya, cara menganalisisnya tentu beda dengan cara membuatnya yang oleh kontraktor. Pasti beda gitu. Berarti di dalam kewajiban RKK-nya MK, saya akan setiap bulan melakukan, meminta laporan kinerja SMKK-nya kontraktor, melakukan pemeriksaan bukti dan perhitungan, kan gitu. Selanjutnya menganalisis dan memberi feedback kepada kontraktor dan membuat laporan kepada PPK. Pasti beda kan kalimatnya. Itu karena sebagai MK itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Yulianus jawabannya. Ya, Dan ini sudah ada pertanyaan lagi dari ya. Ibu Eva Suryani. Hmm. Jika PPK tidak membuat
sesuai yang dibahas tadi, bisa di-share sanksi seperti apa dan aturannya, undang-undangnya, karena terkadang lebih fokus ke progres pekerjaan, Pak. Silakan Pak Domi. Ya, ya kembali lagi sanksinya Permen PUPR 10 tahun 2021, sanksi administratif. Kan gitu. Sanksinya administratif. Oke, baik. Berarti ada sanksinya ya untuk hal ini ya, Pak ya. Oke, baik. Seperti itu, Ibu Eva, untuk jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini ya, seputar dengan pembuatan laporan kinerja SMKK. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, nampaknya udah pada siap untuk ikut di pelatihan selanjutnya nih Bapak Domi nih. Baik, kalau misalkan tidak ada ya Bapak Ibu, nanti kita akan buatkan kelas yang khusus lagi ya untuk materi kita hari ini ya terkait dengan pembuatan laporan SMKK tentunya nanti masih bersama dengan Pak Domi ya untuk dibimbing langsung oleh Pak Domi, Bapak Ibu. Dan juga nanti kalau untuk webinar selanjutnya di webinar kolega, nah kita juga akan jadwalkan lagi ya untuk materinya bersama Pak Domi tentunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu bisa mengisi absensi yang kami siapkan di kolom chat. Ya, sudah saya share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa diisi absensinya ya, jangan sampai ketinggalan dan juga pastikan Bapak Ibu sudah join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Baik, oh ini ada lagi. Oh dari Pak Angga ya, mungkin dibuatkan tema sebagai MK ke kontraktor nih Pak dari usulan Pak Angga, Pak Domi, Wah, ayo, temanya. banyak itu, banyak materinya. Oke, siap Pak Angga. Terima kasih banyak untuk saran materinya. Kalau Bapak Ibu semuanya ada saran materi, bisa disampaikan ya Bapak Ibu ke kami ya, ataupun juga ke saya. Nanti akan kita coba ajukan ataupun kita juga selenggarakan ya untuk webinarnya. Baik, sebelum kita closing Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Domi. Dipersilakan untuk memberikan closing statement. Iya, terima kasih teman-teman semua. Jadi inti dari webinar hari ini itu bahwa melengkapi kewajiban Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan proyek sampai dengan selesai. Kita harus membuat laporan kinerja. Diawali dengan bukti-bukti kerja, misalnya Anda lakukan inspeksi, ada bukti inspeksinya, Anda melakukan pelatihan, ada bukti pelatihannya, kemudian Anda membuat laporan mutu, ada buktinya, ya kan gitu. Anda menghitung atau memeriksa kinerja suhu udara, kebisingan, ada bukti kerjanya. Semua itu dibentuk dalam namanya kinerja leading. Nah, sudah ya, jadi kinerja leading ada nilainya. Rencananya berdasarkan RMK atau RMPK segala macam itu masuk semua. Yang RRR itu sasaran nanti keluar sasaran. Realisasinya Anda lakukan atau tidak. Contohnya, Anda janji safety meeting itu sebulan maksimal 4 kali misalnya. Realisasinya cuma 2 kali, ya berarti nilainya cuma 50%. Itu masuk di realisasi leading. Wah, rencananya bagus-bagus, ternyata masih ada kecelakaan. Ya berarti untuk laggingnya Anda mendapat nilai pengurangan. Itulah misalnya dulu rencananya zero accident, sekarang ada accident. Jadi ada nilai laggingnya minus berapa. Nah, angka yang tadi plus 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 plus, nilai minusnya berupa kejadian, kerugian, kecelakaan.
keluarlah angka kinerja leading dan lagging kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau digabung menjadi satu kinerja performa keseluruhan, caranya yang lagging dikonversi pakai tabel menjadi nilai positif. Nilai positif lagging ditambah nilai positif leading dijumlahkan, ketemulah angka kinerja keseluruhan mendekati 100 kan gitu. Itu yang menjadi laporan kinerja dari awal proyek sampai akhir proyek. Jadi ini ujung sekali. Kalau kita bisa buat sukses sudah, nilainya mungkin eh, sangat bermanfaat buat Anda sendiri. Anda sendiri kalau bisa menjual kemampuan Anda kepada pengawas maupun kepada kontraktor atau kepada BPK, jasa Anda dipakai. Itu tujuannya sebetulnya saya memberikan tantangan kepada teman-teman di sini, jasa Anda untuk membuatkan atau membantu, itulah tujuan saya untuk memberikan webinar ini. Demikian Mas Ari. Baik, terima kasih banyak Pak Domi untuk materinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya terkhusus untuk Pak Domi ya, bisa diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Dan buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir hari ini, jangan lupa mengisi absensi ya, dan nanti kita akan adakan kembali webinar di Sabtu depan tentunya dengan materi yang berbeda-beda. Ya, dan jangan lupa Bapak Ibu join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan info cepat link registrasi webinar setiap hari Sabtu. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Domi sudah berkenan kembali untuk mengisi materi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk menjalankan aktivitas. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Domi dan Bapak Ibu semuanya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore, Pak Domi dan Bapak Ibu.